Bayangin ada grup Facebook yang isinya ratusan orang, tapi bukan grup jualan. Ini tuh grup yang isinya fantasi nyeleneh, yaitu fantasi sedarah. Kedengaran absurd kan? Ya emang absurd, tapi ini tuh nyata. Grup ini tuh viral bukan karena keren, tapi karena ngeri. Dan lebih parahnya lagi, yang ikut tuh bukan cuma 1-2 orang aja. Awalnya kelihatan kayak cerita, kayak tulisan fiksi, tapi makin digali makin gelap. Ada anak kecil yang ikut baca, ada yang ngaku-ngaku pernah ngalamin, dan banyak yang diam aja. Hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar tahu dunia digital tuh nggak selucu itu. Nah, buat kalian yang belum tahu, sini aku kasih tahu dikit. Kalau ini cuma tulisan, kenapa harus ribut? Masalahnya itu bukan cuma di ceritanya, tapi di niat, arah, dan siapa yang ngebaca. Belakangan itu ramai dibahas soal grup Facebook bernama Fantasi Sedarah. Ini bukan sekedar tempat nulis fiksi, tapi tempat berkembangnya ide-ide nyimpang yang bisa tabrak norma, akal sehat, sampai hukum. Dari laporan Detik Sulsel, grup ini penuh cerita dan komentar soal hubungan sedarah. Dan yang bikin ngeri, sebagian besar anggotanya nggak merasa salah. Tapi masalahnya fiksi kayak gini bisa jadi pintu buat hal nyata yang lebih bahaya. Apalagi kalau yang baca itu anak kecil, bisa-bisa yang awalnya cuma cerita jadi inspirasi buat tindakan. Nah, disinilah bahayanya dunia maya. Batas antara imajinasi dan kenyataan bisa blur. Apalagi kalau nggak ada pagar etika. Nggak kebayang kalau anak SMP yang masih labil baca cerita kayak gitu dan nganggap itu cuma biasa aja. Makanya penting banget buat kita buat angkat suara ketika fiksi mulai menyimpang. Nah, saat narasi jadi hiburan, terus lama-lama penyimpangan dianggap biasa. Apa masih dibilang cuma role play? Menurut Kompas.id, para ahli bilang konten kayak gini tuh manipulatif banget, bikin orang ke bawah arus tanpa sadar. Apalagi kalau pembacanya masih muda, yang awalnya dibilang cuma cerita, ternyata isinya simulasi kejahatan. Komunitas di dalam grup ini tuh saling nyemangatin. Jadi lama-lama anggotanya merasa tindakan menyimpang itu sah-sah aja. Algoritma media sosial makin nyebarin karena banyaknya interaksi. Jadi makin gampang buat muncul di beranda orang-orang. Di dunia yang minim pengawasan, penyimpangan bisa dikemas sebagai hiburan. Kita jadi gampang ketawa sama hal-hal yang sebenarnya nggak lucu. Padahal itu tuh masalahnya serius. Jadi penting buat kita sadar jangan sampai hal yang menyimpang itu dibungkus dengan fiksi, humor, dan label role play. Dunia gelap yang diam-diam bertumbuh. Nah, grup ini tuh bukan muncul kemarin, bukan juga 1-2 orang. Ini sistematis. Dilansir dari grid.id, pembentukan grup dimulai sejak 2020-an. Tumbuh diam-diam tanpa pengawasan hingga akhirnya viral. Grup itu tuh nggak cuma menyajikan konten, tapi juga ngebentuk komunitas. Ada sistem moderasi internal, ada administrator, bahkan ada jadwal unggahan. Layaknya sebuah forum profesional, tapi dengan isi yang mengerikan. Mereka tumbuh dalam bayang-bayang algoritma. Dan jangan kalian kira ini cuma iseng. Orang-orang di balik grup ini tuh punya strategi. Mereka tahu cara yang bikin orang tertarik, tahu gimana bikin cerita viral, dan tahu gimana menyembunyikan jejak. Ini bukan lagi soal 1-2 orang yang nyeleneh, tapi soal sistem yang dipakai buat nyebarin hal yang seharusnya nggak boleh dinormalisasi. Penangkapan yang menguak segalanya. Dilansir dari Kompas.id, 6 tersangka akhirnya ditangkap oleh Bareskrim Polri. Penangkapan ini bukan hanya memutus simpul-simpul akun, tetapi juga ngebuka wajah asli pelaku. Beberapa dari mereka ternyata memiliki catatan kriminal, bahkan ada yang buron. Mereka menggunakan identitas palsu, menyebar konten secara sistematis, dan punya jaringan luas lintas kota. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian pelaku adalah orang-orang dewasa yang secara sadar ngebangun komunitas ini dengan tujuan-tujuan tertentu, bukan hanya untuk berbagi cerita. Fakta bahwa ada pelaku yang buron dan punya niat tersembunyi nunjukin satu hal. Grup ini bukan sekedar ruang curhat. Grup ini tuh grup berburu perhatian, pengaruh, dan bisa jadi berburu korban. Jadi ketika grup ini terbongkar, kita nggak cuma nemuin pelaku, tetapi juga kita nemuin pola. Dan pola itu bisa terulang kalau nggak diawasin. Ketika Meta turun tangan, tekanan publik makin besar. Ribuan laporan masuk ke pihak Meta. Grup ditutup, tapi masalahnya belum selesai. Dilansir dari Metro TV News, Meta akhirnya blokir grup tersebut setelah mendapat tekanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kepolisian. Ini nunjukin bahwa dunia digital tuh nggak sepenuhnya bebas. Ada batas, ada tanggung jawab. Tapi pemblokiran tersebut tuh nggak serta-merta memutus masalah. Grup bisa dibubarkan, tapi anggotanya masih ada. Pola pikirnya masih hidup. Bahkan muncul kekhawatiran akan terbentuk komunitas serupa di platform lain dengan nama yang berbeda. Ini bukan hanya soal pemblokiran, tapi soal perubahan kultur digital. Bisa dibilang Meta turun tangan udah telat, tapi setidaknya jadi alarm. Kita tahu algoritma mereka bisa bikin konten viral dalam hitungan jam, tapi kadang butuh berhari-hari buat ngapus konten nyeleneh. Jadi pertanyaannya, sampai kapan platform nunggu ditekan dulu baru gerak? Kemenak dan Kemen PPPPA angkat suara. Ketika dua kementerian turun bicara, berarti ini tuh udah darurat moral. Dilansir dari kemenak.go.id, Kementerian Agama menyatakan hubungan sedarah dilarang mutlak dalam agama manapun. Sementara dilansir dari Hukum Online, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mendesak penindakan tegas. Kehadiran negara melalui kementerian menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekedar pelanggaran etika, tapi juga darurat perlindungan anak dan keluarga. Grup ini bukan cuma soal fantasi dewasa, tapi pintu masuk bagi pelanggaran hukum dan perusakan tekanan sosial. Ketika negara angkat suara, ini bukan cuma soal selera, ini tuh soal nilai. Dan kalau lembaga resmi aja udah ngomong, harusnya masyarakat juga bisa ikut sadar. Kalau dibiarkan, generasi selanjutnya bakal bingung mana yang boleh dikonsumsi, mana yang harus dijauhin. Anak-anak yang jadi korban. Di balik teks-teks yang tampak fiktif itu ada anak-anak yang baca, yang terpengaruh, bahkan yang dilibatkan. Dilansir dari kompas.id, para ahli memperingatkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak remaja bisa dengan mudah terpapar dan mengalami dampak psikologi serius. Mereka yang belum mampu membedakan mana yang fiktif dan yang menyimpang terjebak dalam pusaran cerita-cerita itu. Nggak sedikit yang ngaku membaca karena penasaran, lalu ikut berkomentar, lalu ikut terseret lebih jauh lagi. Nah, disinilah bahayanya. Pelan-pelan tapi pasti normalisasi terjadi. Kadang anak-anak tuh nggak ngerti konteks. Mereka cuma ngelihat sesuatu yang ramai, terus ikut nimbrung. Tapi dari situlah semuanya bisa dimulai. Jadi kalau bilang ini cuma tulisan, coba pikirkan lagi. Siapa yang ngebaca dan apa efeknya ke kepala mereka yang masih kosong. Saat dunia akademik dan psikologi turun bicara. Dilansir dari bisnis.com, psikolog menyatakan konten seperti ini beresiko menimbulkan penyimpangan perilaku, terutama pada anak-anak dan remaja. Lebih dari sekedar hiburan, konten menyimpang seperti ini tuh bisa menjadi bentuk pembelajaran yang nggak disadarin. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka anggap boleh. Maka ketika cerita tentang sedarah menjadi konsumsi harian, jangan heran kalau toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan juga ikut naik. Psikolog dan sosiolog memandang bahwa ini bukan hanya krisis moral, tapi krisis identitas sosial. Kita sedang membiarkan algoritma dan komunitas digital membentuk pemahaman anak-anak tentang hubungan, keluarga, dan seksualitas. Dan itu dalam jangka panjang bisa menghancurkan fondasi masyarakat. Ini juga alasan kenapa edukasi bukan cuma soal akademik. Anak-anak juga harus ngerti soal etika digital, soal batasan. Karena kalau enggak, mereka bakal tumbuh dengan pandangan yang bengkok, hasil dari cerita-cerita yang dikira main-main, padahal itu tuh racun. Ketika semua terlambat, grup udah diblokir, pelaku udah ditangkap, tapi bekasnya tetap ada. Cerita-cerita itu tuh masih tersebar di tempat lain. Screenshot masih dibagikan, akun-akun baru mungkin udah mulai bentuk grup serupa. Tapi itulah kenyataan digital. Nggak ada yang benar-benar hilang. Kasus ini harus jadi pembelajaran, bukan hanya soal penindakan, tapi soal kewaspadaan. Pendidikan digital harus dimulai dari rumah, dan platform digital harus bertanggung jawab, bukan sekedar memberi ruang tanpa pengawasan. Di dunia nyata sesuatu tuh bisa dibakar habis, tapi di dunia maya jejaknya bisa muncul lagi kapan aja. Kayak api yang cuma dipadamkan asapnya, padahal baranya masih menyala. Jadi jangan heran kalau besok-besok hal serupa muncul lagi dengan versi baru dan nama yang baru. Saatnya kita bicara. Jangan tunggu sampai anak kita jadi korban atau jadi pelaku. Kita nggak sedang bicara soal fiksi, tapi soal realitas yang dibentuk oleh fiksi. Grup Facebook Fantasi Sedarah tuh cuma salah satu contoh dari gimana penyimpangan bisa dikemas dalam cerita, disebar lewat algoritma, dan diterima sebagai hiburan. Hari ini kita punya kesempatan untuk menolak itu semua, untuk menjaga agar internet tetap jadi ruang aman, bukan ruang gelap. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu berani bicara. Obrolan kayak gini tuh mungkin nggak populer, mungkin juga bikin kita nggak nyaman, tapi justru disinilah perubahan bisa dimulai. Karena kalau terus-terusan diam, mereka yang nyebar penyimpangan bakal terus-terusan merasa aman. Kayak sekarang grupnya udah diblokir, beberapa orang udah ditangkap, tapi yakin udah beres? Nggak juga, jejaknya masih ada, screenshot masih disebar, bahkan bisa aja muncul lagi di platform lain dengan ganti nama, ganti gaya, tapi isinya tetap sama. Kayaknya penting banget buat mulai peduli, bukan cuma nyalahin platform, tapi juga mulai dari sekitar. Ngobrolin ini di rumah, ngasih tahu anak atau adik kalau hal kayak gini tuh menyimpang. Karena kadang yang diam itu bukan berarti nggak setuju, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Dan dari obrolan kayak gini siapa tahu bisa jadi langkah pertama buat jadi ruang digital bareng-bareng, pelan-pelan tapi pasti. Selanjutnya ada berita viral tapi ini bikin mual, badan meriang, bibir pecah-pecah, dan hati terkoyak-koyak. Kali ini kita bahas grup Facebook Fantasi Sedarah. Di mana keluarga itu bukan lagi tempat berbagi kasih, tapi dijadikan fantasi. Ini bukan keluarga tapi bencana. Yang isinya orang-orang korslet. Kayak kabel colokan yang kesundut obat nyamuk. Anggotanya ada 32.000. Udah kayak grup diskusi kejiwaan tapi isinya nggak ada obat, cuma penyakit aja isinya. Dengan fantasi ke anak kecil, ke kakak, ke adik, ke keluarga sendiri. Bayangin keluarga dijadikan fantasi dewasa. Nyungsep ke neraka jalur VIP nih.
Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau nunggu apa lagi? Karena kalau ruang digital udah dipenuhi hal-hal kayak gini, bukan cuma anak-anak yang dalam bahaya, tapi masa depan kita juga. Di sini kita percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari obrolan kecil, dari berani buka suara, dari sadar kalau internet itu bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat tanggung jawab. Makanya yuk mulai sekarang jangan cuma scroll, tapi juga peduli. Karena kadang-kadang yang kelihatannya cuma fiksi bisa jadi awal dari tragedi. Oke? Mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode kasih tahu dikit selanjutnya.